Baik, pada kesempatan ini saya akan mensimulasikan bagaimana cara menggunakan LMS Space untuk akun dosen dengan update yang terbaru. Nanti kita login di katolik.ppgkemenak.com, kemudian kita login menggunakan akun yang sudah diberikan oleh admin LPTK masing-masing. Nah, nanti kita akan cek di modul pendalaman materi. Di sini kalau kita dosen sudah di plotting untuk diberi kepercayaan atau ditugaskan untuk penilai RPL, nanti kita bisa cek apakah sudah ada mahasiswa kita yang sudah mensubmit RPL. Nah, di sini ternyata sudah ada 3 orang yang mengirim, tetapi dia belum memfinalisasi data ya, jadi masih kosong. Artinya dia sudah mencicil mengupload dokumen RPL tetapi belum selesai mengupload ya. Kalau dia sudah selesai, dia akan klik finalisasi dan dosen baru akan menilai. Ini untuk kita pantau untuk mengontrol saja siapa yang sudah upload RPL atau belum. Kemudian untuk modulnya kita cek di bagian kontrak perkuliahan. Nah, kita cek satu persatu apakah jadwal yang diberikan oleh LPTK sudah sesuai dengan yang muncul di LMS kita ya. Satu dosen biasanya mengajar antara 9 sampai 10 mata kuliah. Ada yang juga 6, tergantung berapa kelas yang ditugaskan oleh LPTK sesuai dengan jadwal yang sudah di-share oleh LPTK. Ya, di sini kita bisa lihat misalnya kelas A, kelas B. Nah, nanti kita cari nama kita. Siapa di kelas mana? Misalnya saya Yohanes Hendro hari pertama itu di kelas H. Nah, nanti kita cek di LMS. Ya, ternyata sesuai ya. Kelas H, evaluasi modulnya evaluasi, tanggalnya sekian. Nah, nanti silakan dicek apakah jadwal ini sudah sesuai dengan kontrak perkuliahan atau jadwal yang sudah di-share. Kemudian selanjutnya di bagian menu kontrak kuliah ini kita update tambah kontrak. Kalau masih kuning begini berarti belum ada kontraknya. Nah, nanti pastikan semuanya sudah berwarna hijau seperti ini. Caranya kita tinggal klik tambah kontrak. Kemudian nanti instruksinya bisa saja bebas ya. Misalnya saya tulis di sini silahkan cermati dan ikuti kontrak perkuliahan di bawah ini dengan disiplin. Oke, sederhana saja, nggak usah terlalu panjang. Kemudian kita upload file kontrak kuliah yang sudah di-share di grup oleh LPTK. Jadwal kontrak kuliah belajar pendalaman materi. Oke, kita klik open. Kemudian kita klik tambah kontrak. Ya, berhasil, sudah berwarna hijau. Nah, kita buat begitu seterusnya sampai dengan pertemuan yang ke-10 ya. Nah, kalau sudah kontrak perkuliahan, selanjutnya kita ke analisa bahan ajar. Nah, untuk tugas resume itu kita tidak bisa buat apa-apa di sini. Kita di sini hanya bisa melakukan penilaian jika mahasiswa sudah mengupload resume. Tetapi jika belum maka akan muncul 0/0. Ya, jika sudah ini ada 19 mahasiswa, nanti yang upload berapa? Misalnya yang sudah upload ada 19 maka 19/0. Kalau sudah dinilai semuanya maka 19/19 ya. Begitu seterusnya nanti kita sambil memantau berapa orang yang sudah upload dan kita harus menilai semua. Nah, bedanya dengan PPG tahun lalu, kalau resume itu 1 hari 2 KB. Nah, sekarang resume itu 1 hari 4 KB ya. KB 1, 2, 3, 4 itu diselesaikan dalam waktu 1 hari ya. Di sini kelas A misalnya itu KB 1, 2, 3, 4 wajib dikerjakan dalam waktu 1 hari. Nah, template resume-nya itu berfungsi hanya sebagai instruksi gitu ya, panduan instruksi bagi mahasiswa dalam mengerjakan resume. Jadi tidak seperti tahun lalu. Kalau tahun lalu mahasiswa mengerjakan resume itu langsung di template yang disediakan oleh dosen, tetapi kalau yang sekarang tidak. Misalnya saya punya, nah ini template resume kalau yang tahun lalu itu kan seperti ini contohnya ya. Nanti kita share ini Word-nya ini ke mahasiswa di grup-grup WA begitu. Tapi kalau sekarang bisa juga di-share, tapi mahasiswa tidak bekerja di sini. Ini tidak berfungsi jadinya kolom-kolom ini. Ini hanya sebagai panduan. Nah, nanti dosen fokus di bagian bawah ini, tabel ini, yaitu di bagian sub bahan kajian dan kontekstualisasi indikator esensial. Di sini dosen harus mencermati
indikator esensial yang sudah di-share oleh LPTK. Nanti silahkan lihat di KB1 itu ada indikator esensial atau tidak. Jika tidak ada indikator esensialnya, ya silahkan dosen bebas menentukan kira-kira indikator atau kata kunci apa atau materi penting apa yang ada di KB1 itu yang perlu mahasiswa pahami dan kuasai konsepnya. Ya, dosen memang harus membaca dulu materi di KB1, jangan sampai kita buat instruksi kita sendiri belum membaca KB-nya, pasti akan bingung. Jadi kita pahami dulu materi per KB, kemudian kita cari di indikator esensial apakah ada indikator itu dalam KB tersebut. Jika ada, kita ambil indikator esensialnya. Jika ternyata pada KB itu tidak ada indikator esensial, ya, dosen bebas memilih indikator yang kira-kira nanti harus diresum oleh mahasiswa. Begitu. Nah, kalau saya ini kan contoh yang lalu buat per KB. Nah, kalau saya sekarang saya buat model seperti ini hanya contoh saja. Dosen-dosen tidak harus buat seperti ini, tetapi kalau mau buat seperti ini juga silahkan. Jadi saya buat dalam satu file. Nah, mulai dari KB 1, 2, 3, 4 saya buat instruksinya seperti ini. Karena ini kan sebenarnya hanya sebagai acuan saja untuk mahasiswa dalam membuat resume itu apa sih sebenarnya yang harus saya resume. Itu kan mahasiswa harus ada acuannya supaya tidak bias, supaya tidak terlalu melebar meresumnya. Jadi saya buat di sini sub bahan kajian untuk KB1 itu saya ambil dari indikator esensial, yaitu tentang jenis-jenis pengukuran, penilaian dan evaluasi. Kemudian kontekstualisasi indikator esensialnya saya kembangkan, jadi bukan sekedar copy paste indikator esensial ke dalam instruksi, tetapi saya tambah-tambah dengan kata-kata sendiri supaya mahasiswa lebih mudah dalam memahami instruksinya. Dalam evaluasi pembelajaran terdapat beberapa jenis instrumen bla 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 bla. Nah, berdasarkan modul, uraikanlah jenis-jenis instrumen pengukuran, tes dan non-tes untuk mengukur hasil belajar siswa dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Nah, ini instruksinya, ya. Kemudian nanti mahasiswa akan membuat kajian modul, kemudian membuat refleksi. Jadi di setiap resume per KB itu wajib ada dua komponen, ya. Yang pertama adalah komponen hasil kajian modul per KB. Kemudian yang kedua adalah refleksi. Setelah dibuat kajian, kemudian direfleksikan. Itu polanya setiap resume per KB, ya. Nah, nanti mahasiswa bukan ngetik di sini, tetapi mahasiswa akan mengetik di LMS. Nah, ini saya contohkan. Misalnya saya masuk pakai akun mahasiswa. Kemudian ketika mahasiswa itu mau mengerjakan resume, di bagian tugas resume, nah, misalnya dia klik di sini. Nah, ini nanti mahasiswa tidak upload file di sini, Bapak Ibu sekalian. Jadi template yang kita siapkan ini tadi, ini hanya sebagai pedoman bagi mereka untuk membuat resume, mengetik langsung di sini. Ya, jadi nanti mahasiswa berdasarkan instruksi dia kemudian baca modul, kemudian menjawab atau menindaklanjuti instruksi dosen itu langsung membuat di sini, mengetik di sini. Kemarin sempat ditanya gimana kalau mahasiswa ngetik dulu di Word kemudian nanti dipindahkan. Nah, itu malah kerja double gitu ya, karena di sini tidak bisa di copy paste, ya, tidak bisa di copy paste. Misalnya saya copy dari sini, ya. Ini saya copy, kemudian saya coba paste, ya, atau paste di LMS. Ini nggak bisa, ya, di paste nggak muncul, tidak, fungsi paste di sini tidak bisa. Jadi memang betul-betul mahasiswa di bagian resume itu harus mengetik. Nah, di atasnya ini kan sudah ada tampilan modulnya, ya, KB-nya. Sudah ada tampilan KB-nya. Jadi pengembang LMS sudah memisahkan di setiap tugas resume KB itu dipisahkan per KB. Jadi untuk resume KB1 di atasnya itu sudah muncul KB-nya. Jadi mahasiswa bisa membaca sambil meringkas. Jadi di atasnya itu membaca, nanti mahasiswa langsung ketik di sini, di bawahnya sini. Gitu, ya. Nanti dosen mohon cermati seperti yang sudah ditegaskan kemarin pada saat refreshment, bahwa kita harus jeli, ya, karena kadang-kadang mahasiswa ada yang cerdik juga, nanti bisa saja dia upload screenshot di sini, ya, di halaman. Kalau upload gambar bisa. Nah, upload gambar bisa, tetapi ini akan terdetek plagiat. Kalau plagiatnya di bawah sini muncul tanda strip, itu kemungkinan resumenya dia tidak ada tulisan sama sekali. Artinya isinya semua hanya bentuk gambar. Nah, kalau begitu dosen berhak untuk menolak resume itu dan mengembalikan ke mahasiswa. Intinya adalah di sini harus tulisan, harus ketikan langsung mahasiswa itu. Tidak boleh
hanya upload gambar atau screenshot Word kemudian di-upload di sini, itu salah. Ya, itu tidak dibenarkan. Lalu kemudian kalau plagiarisme ke tahun lalu 30% ya. Sekarang tidak ada batasan Bapak Ibu sekalian. Jadi kemarin Panitia Nasional menegaskan bahwa plagiarisme bebas ya. Jangan dijadikan sebagai dasar untuk menolak atau menerima tugas mahasiswa. Karena mahasiswa di sini mengetik sendiri. Jadi meskipun dia menjiplak atau plagiat dari modul, tetapi dengan mengetik sendiri, mahasiswa paling tidak sudah memahami atau mengingat sekian persen dari apa yang dia ketik gitu ya. Jadi dengan mengetik sendiri pasti dia akan memahami atau mengingat apa yang dia ketik. Jadi mohon untuk plagiarisme jangan terlalu ketat Bapak Ibu dosen sekalian. Kuncinya justru di plagiarisme, justru kalau dia muncul strip begini kita patut curiga. Berarti yang diupload itu bukan ketikan tapi gambar itu ya. Jadi begitu. Untuk resume tetap tagihannya per KB ya. KB 1, 2, 3, 4 seperti. Nah, ini nanti kemiripan ada muncul kemiripannya ya di sini ya, di tampilan mahasiswa juga akan muncul kemiripan. Nah, jadi tidak digabung jadi satu ya Bapak Ibu sekalian untuk resumenya. Sekali lagi mahasiswa tetap wajib mengetik satu persatu resum per KB. Itu diselesaikan 1 hari di hari pertama. Kemudian selanjutnya kita adalah analisa bahan ajar. Nah, analisa bahan ajar tadi saya sudah coba simulasikan input 1 ya. Nanti diklik instruksi. Nah, nanti di bagian instruksi ini ada muncul KB1, KB2, KB3. Tetapi jangan terkecoh, nanti kita input saja di salah satu. Nanti ketika diklik dia akan muncul semua di tampilan dan nanti akan kuncinya dia bahan yang diupload dosen akan muncul di bagian materi dosen di sini. Jadi nanti silahkan buat instruksi untuk analisa bahan ajar. Bapak Ibu dosen boleh mencermati modul kira-kira atau mensintesiskan dari KB-KB juga boleh, atau kira-kira mengambil salah satu bagian dari KB yang kira-kira itu paling penting atau substansi dari modul itu untuk ditindaklanjuti. Analisa bahan ajar itu kan sebenarnya pengembangan ya, pengembangan dari modul, istilahnya pengayaan dari materi-materi modul. Nah, kita bisa mencari materi di luar modul, misalnya dari jurnal, artikel ilmiah ya, berita ya, atau media-media, berita-berita yang ditayang di media, atau bisa juga video ya, atau materi PPT, PowerPoint ya, atau materi dari buku lain yang memperkaya mahasiswa atas modul itu, yaitu analisa bahan ajar. Nah, nanti kalau saya instruksinya sederhana, karena kalau di LMS di bawaan itu sebenarnya sudah ada instruksi bawaan seperti ini instruksinya. Kalau di bahan ajar, sebentar ya, saya lihat contoh yang lain. Analisa bahan ajar ya, misalnya bukan misalnya, kalau di LMS itu sudah ada instruksi bawaan, yaitu ada 3, yaitu 1. Tuliskan minimal 3 konsep beserta deskripsi yang Anda temukan dalam bahan yang disajikan oleh dosen ya. Jadi mahasiswa diminta mencari 3 konsep, yang minimal 3 konsep beserta deskripsinya dalam materi yang disajikan dosen. Kemudian lakukan kontekstualisasi atas materi, atas bahan materi dengan realita kita, realita Bapak Ibu mahasiswa, realita sosial. Dan yang ketiga, buat refleksikanlah hasil kontekstualisasi itu dalam pembelajaran bermakna di sekolah. Ya, jadi ada 3. Nah, Bapak Ibu mau ikut ini boleh, atau mau buat instruksi sendiri boleh. Tapi kalau saya tetap ikut ini, tetapi tetap ada pengembangan karena kalau mahasiswa baca ini kayaknya sepertinya pusing ya, karena bahasanya agak tinggi begitu. Jadi saya sederhanakan. Saya instruksinya seperti ini. Silahkan download dan cermati materi analisa bahan ajar dengan topik bla 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 yang sudah saya siapkan materinya ya. Kita dosen cari sendiri materinya. Kalau saya materinya saya ambil dari bahan perkuliahan saya. Kebetulan saya juga mengajar evaluasi pembelajaran yang telah disediakan oleh dosen ya. Setelah Bapak Ibu membaca materi tersebut, berikan tanggapan atas pertanyaan di bawah ini melalui kolom komentar. Jadi mahasiswa nanti langsung mengerjakan di kolom komentar ya Bapak Ibu sekalian. Seperti biasa. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti seperti fitur chatting di
Facebook atau di Instagram atau Twitter itu ya, jadi saling membalas komentar. Nah, nanti dosen akan menilai komentar atau jawaban mahasiswa itu langsung di kolom diskusi itu. Nah, seperti tahun lalu seperti itu. Jadi mahasiswa tidak mengupload file tetapi langsung mengetik jawabannya di sini. Maka instruksinya ya jangan terlalu panjang lah ya, kira-kira seperti itu. Tapi boleh juga ya, nanti lihat konteks masing-masing. Nah, saya buat tuliskan minimal 3 konsep beserta deskripsinya yang Anda temukan. Ya, ini sama dengan yang di LMS ya. Kemudian jelaskan apa manfaat penilaian berorientasi HOTS dan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, lalu sudah sejauh mana Bapak Ibu menerapkan. Kalau nomor 2 ini kan kontekstualisasinya ya, kontekstualisasinya cuma saya kemas dalam bahasa lain yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Kemudian nomor 3 ini sudah masuk refleksi sebenarnya. Sudah sejauh mana Bapak Ibu sudah menerapkan penilaian berorientasi HOTS selama ini di sekolah ya, dan 3-4 ini terrefleksi. Saya lebih banyak senang membaca refleksi ya daripada konsep teoritis. Jadi saya ingin menilai bagaimana mahasiswa selama ini sudah menerapkan dan mengevaluasi pengalaman proses hasil belajarnya selama ini, pengalaman belajarnya di sekolah masing-masing. Apa tantangan dan kesulitan guru dan siswa dalam mengembangkan penilaian berorientasi HOTS dalam konteks sekolah masing-masing. Nah, nanti mahasiswa langsung mengerjakan di kolom komentar di bawahnya. Nah, nanti file materi bahan analisa bahan ajarnya yang dalam bentuk apa namanya tadi, artikel, jurnal atau PPT nanti bisa diupload di sini. Nanti ketika mahasiswa buka, nanti akan muncul di sebelah kanan, paling kanan, yaitu materi dosen. Nah, nanti akan kalau kita upload dalam bentuk PDF akan muncul di situ materinya, materi analisa bahan ajarnya, dan instruksinya akan muncul di bawahnya. Nah, seperti itu ya. Nanti setelah baca materi dan instruksinya, mahasiswa langsung mengerjakan di kolom diskusi di bawahnya. Begitu untuk analisa bahan ajar. Simple, sangat mudah karena analisa bahan ajar cuma 1. Kalau tahun lalu kita harus upload per KB, itu merepotkan. Sekarang cukup 1 per KB. Selanjutnya yang keempat, setelah buat kontrak ya, lalu membagikan template resume ke mahasiswa di grup WA, kemudian membuat analisa bahan ajar, instruksi dan mengupload bahan. Selanjutnya adalah membuat instruksi untuk tugas PJBL dan PBBL ya. Jadi ini saya sudah buat ya, Kuncinya adalah kita lihat di jadwal siklus yang sudah di-share oleh LPTK ini Bapak Ibu ya. Jangan sampai salah. Misalnya saya hari pertama itu di kelas di sini kelas I ya. Kelas H. Ya, saya kelas H, evaluasi pembelajaran siklus 1 ya, PJBL siklus 1. Maka saya buat di sini karena dia siklus 1, maka berkaitan dengan identifikasi masalah pembelajaran. Ya. Ini kalau kita klik tambah ya, nanti kalau kita mau buat tambah PBL atau PJBL seperti ini. Nah, nanti pilih kelasnya, pilih kelas ini, kita lihat tadi jadwalnya tadi Bapak Ibu. Misalnya ini kelas H tadi ya, kelas H, saya hari pertama kelas H, maka saya pilih kelas H. Kalau kita pilih kelasnya, di sistem ini sudah muncul keterangan sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kita jangan sampai keliru ya dalam memilih tema project. Sudah dibantu oleh sistem dan dibantu oleh jadwal kontrak kuliah yang sudah di-share oleh LPTK. Itu sebenarnya sudah sangat membantu. Silakan dibaca di sini. Nah, pertemuan kalau kita memilih kelas yang warna merahnya akan langsung muncul. Pertemuan ke-1 tanggal sekian sampai sekian ya. Keterangan tema project adalah identifikasi masalah. Masalah identifikasi merupakan masalah pembelajaran terkait dengan mata pelajaran yang diampu dan dikaitkan dengan visi misi satuan pendidikan, talenta peserta didik, local wisdom, dan ketersediaan sumber daya pendukung pembelajaran. Nah, silakan dalam buat instruksi ya seperti ini Bapak Ibu, sudah ada keterangan di sini. Jadi nanti silakan tuliskan di sini instruksinya. Misalnya buatlah analisis ya, bukan analisis karena ini kan pertemuan pertama ya. Jadi dalam memilih ini jangan sampai salah. Karena ini pertemuan 1 ya, maka identifikasi masalah ya, evaluasi PAK. Kalau dia pertemuan 2 ya, maka dia eksplorasi penyebab. Kalau dia pertemuan 5 ya, maka pertemuan 4 ya analisis penentu. 4 itu kan rencana aksi ya. Jadi jangan terkecoh dengan nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ini ya Bapak Ibu ya. Selalu perhatikan apa namanya bentuk analisisnya ya, bentuk tagihannya maaf, dan
mata kuliahnya apa. Ya, jangan sampai salah pilih, jangan sampai salah pilih. Kalau itu pertemuan ketiga pedagogi, berarti dia berkaitan tentang analisa penentu penyebab masalah. Kalau dia pertemuan keempat, berarti berkaitan tentang rencana aksi, ya. Dia di nomor 10, ya. Nggak masalah nanti rencana aksi di nomor 10, tapi kok saya pilih nomor 10 di sini? Ya memang tagihannya di situ, di sistem sudah diplotting seperti itu. Nah, karena ini nomor 1 identifikasi. Lalu nanti kita buat instruksi di sini, ya. Silahkan identifikasikan masalah yang berkaitan dengan bla bla bla, dikaitkan dengan ini. Sudah ada instruksinya di sistem, jadi kita tidak pusing lagi. Ya, nanti file bahan tugasnya ini optional, boleh ada, boleh tidak. Kalau mau diupload boleh, kalau tidak juga tidak. Tetapi kan ini kan sebenarnya mahasiswa menganalisis masalah konteks di sekolahnya masing-masing, ya. Jadi kan kita mau upload bahan apa kan? Bahannya ya di mereka sendiri sebenarnya, di mahasiswa. Mereka sudah punya pengalaman, punya pengetahuan. Nah, itu yang mereka gunakan sebagai bahan, ya. Jadi dosen di sini tidak menyediakan bahan lagi. Dosen hanya memberikan instruksi dan arahan, bimbingan. Apa yang harus mereka buat dan sistematikanya itu bagaimana. Nanti dosen bisa membantu dalam instruksi ini buat sistematikanya. Misalnya kalau saya buat sistematikanya untuk yang tugas ke-1, sebentar. Ini alurnya kan seperti ini, ya. Alurnya seperti ini. Nah, saya buat sistematikanya supaya mereka nggak bingung dalam membuat identifikasi itu, tidak istilahnya tidak ngalor ngidul atau istilahnya tidak putar-putar begitu, ya, supaya tersistematisasi dengan baik, alur berpikirnya itu jelas. Saya bantu buatkan alurnya. Nanti Bapak Ibu bisa buat masing-masing gitu, ya. Bagaimana sih cara mengidentifikasi masalah itu, bagaimana sih cara membuat analisis penyebab masalah di dominan, determinan. Nah, seperti kita membuat karya tulis ilmiah sebenarnya. Kalau saya buat alur untuk identifikasi masalah itu kurang lebih seperti ini. Tulis dan uraikan secara singkat masalah yang ditemukan, kemudian dari berbagai masalah yang ada, tuliskan masalah yang paling urgent, penting, menarik, berilah deskripsi landasan berpikir atas masalah yang Anda pilih, ya. Maksudnya apa, ya. Kemudian rumuskan masalah tersebut menjadi sebuah tema atau topik sehingga dapat menjadi judul tulisan yang menarik. Nah, jadi identifikasi masalah saya buat alurnya kurang lebih seperti ini. Intinya mereka bisa menemukan masalah-masalah yang ada dan memilih salah satu masalah yang menurut mereka paling urgent, menarik, dan baik untuk diteliti atau ditindaklanjuti. Nah, nanti masalah-masalah ini akan dikembangkan menjadi proposal PTK, ya, baik yang profesional maupun pedagogi. Nanti bisa pilih mana antara modul profesional atau pedagogi yang akan ditindaklanjuti sebagai proposal PTK. Kalau dia masalah modul pedagogi, maka dia masalahnya terkait tentang ini, sudah ditentukan, ya, masalah terkait pembelajaran, ya, masalah terkait pembelajaran dengan mata pelajaran yang diampu. Kalau dia profesional, sebentar, profesional itu kelas apa? Saya pernah ngajar profesional. Saya di kelas L, oke. Ya, kelas L kalau identifikasi masalah di bagian modul profesional itu bukan berkaitan tentang pedagogi, ya. Jangan suruh mahasiswa nanti mengidentifikasi tentang masalah belajar di kelas, tetapi masalah keagamaan kontekstual. Ya, namanya saja modul profesional, maka pasti masalah-masalah yang diidentifikasi terkait tentang masalah-masalah keagamaan yang terkait dengan pokok bahasan modul profesional, yang apakah kitab suci, moderasi beragama, psikomoral Kristiani, atau katekese, ya. Nah, silahkan bisa pilih. Begitu Bapak Ibu sekalian. Dan sebenarnya sudah ada keterangan di sini sih alur instruksinya. Nanti dosen tinggal membuat turunan atau menspesifikasikan, ya, memperjelas instruksinya supaya mahasiswa itu lebih jelas bagaimana sih saya harus mengerjakan ini, ya. Alurnya bagaimana, ya. Nanti dosen bisa membuat guideline-nya atau layout-nya, ya, supaya mahasiswa bisa mengerjakan analisa materi ini dengan baik. Seperti kalau kita membimbing mahasiswa skripsi, tapi tidak usah terlalu panjang lebar, intinya mahasiswa dapat bisa mengikuti alur dengan baik. Nah, lalu yang kelima itu kita tugas remedial, ya, tugas remedial. Oh iya, nanti jangan lupa untuk gelombangnya dipastikan bahwa di atas ini adalah gelombang 2024 gelombang 1, ya.
Tugas remedial nanti kita harus aktifkan dulu Bapak Ibu, karena ini sudah aktif ya, coba saya lihat dulu. Oh ya, sudah aktif ya. Kalau masih kosong, nanti silahkan klik tambah tugas remedial ya, lalu klik buat tugas remedial ya. Tapi saya punya sudah ada, jadi sudah aman. Harus ada Bapak Ibu ya, sudah harus aktif di sini. Misalnya ini saya hapus. Ya, saya buat tugas remedial untuk evaluasi. Evaluasi. Ya, lalu instruksinya kita tidak bisa membuat karena instruksinya itu sudah ditentukan oleh sistem seperti ini. Jadi kita tinggal klik buat saja. Iya, sudah ya. Pastikan bahwa tugas remedial sudah aktif. Ini untuk menolong, mensiasati jika nanti mahasiswa ada yang tidak tuntas modul. Jadi dia wajib mengerjakan tugas remedial di sini. Nanti dosen tinggal tidak perlu mengoreksi lagi, tinggal pilihannya menolak atau menerima. Kalau menerima berarti tugas nilai mahasiswa otomatis jadi 70. Kalau menolak ya berarti mahasiswa harus mengerjakan ulang. Begitu. Lalu materi tambahan ini sifatnya optional, boleh ada boleh tidak. Kalau Bapak Ibu mau misalnya saya punya bahan tentang modul ini yang menarik yang bisa digunakan untuk bacaan mahasiswa, silakan bisa diupload di sini ya. Atau video yang menarik bisa diupload di sini. Tapi kalau tidak ada pun tidak masalah. Lalu review pretest ini digunakan untuk melihat nilai tes mahasiswa di awal. Kan mahasiswa ketika mengklik modul awal, hari pertama sebelum dia bisa mengerjakan tugas-tugas itu kan dia harus mengerjakan pretest dulu. Nah, nanti kita bisa melihat di sini. Nilai pretest tidak digunakan dalam akumulasi nilai, hanya sebagai gambaran bagi dosen dan mahasiswa. Kira-kira mahasiswa saya ini kemampuan awalnya seperti apa begitu. Nah, ini ada fitur chat, nanti silahkan dilihat ya. Ini biasa digunakan mahasiswa dan dosen untuk saling berinteraksi. Misalnya saya cari mahasiswa atas nama siapa, nanti chat. Tapi kalau saya lebih senang japri WA langsung gitu ya, karena kalau di chat di sini kan kita harus buka LMS lama ya, aksesnya harus lewat PC atau laptop, jadi agak kurang efektif bagi saya. Tapi kalau mau Anda manfaatkan juga tidak salah, silahkan saja, ini sudah disediakan secara gratis. Jadi kita bisa chat mahasiswa di sini. Jadi nanti misalnya ada mahasiswa yang chat juga silahkan dibalas ya, jangan diabaikan di sini fitur chat ini. Kemudian Vicon. Nah, ini juga penting. Vicon kita kan hari pertama dan hari ketiga. Nah, jangan lupa selalu membuat link untuk Vicon, Ya, link untuk Vicon nanti saya akan share bagaimana cara membuat link untuk Google Meet ya bagi yang belum. Tapi yang dosen-dosen STK saya rasa sudah memiliki akun Google masing-masing ya, sudah dibuatkan oleh admin. Gitu nanti dipakai. Jadi jangan menggunakan email yang berakhiran gmail.com Bapak Ibu sekalian. Kalau gmail.com itu nanti durasinya hanya kalau nggak salah 40 atau 60 menit maksimal ya. Jadi akan terputus nanti. Gunakan email yang berakhiran domain stkyakobus.ac.id atau yang punya kampus masing-masing. Tapi tidak semua juga ya. Belum tentu semua kampus itu akunnya premium, itu harus bekerja sama dengan Google for Education ya. Jadi gunakan yang berakhiran @stkyakobus.ac.id atau yang sudah disediakan oleh LPTK, karena itu premium, bisa untuk Google Meet bisa durasinya bisa 2 jam lebih begitu ya. Nanti silahkan tambah video conference. Kemudian materinya apa, misalnya penjelasan kontrak perkuliahan, kelasnya apa ya, modulnya apa, tanggalnya kapan, harinya ya, kemudian jam mulai, jam selesai, jenis providernya kalau pakai Google, nanti link Google Meet-nya dicantumkan di sini. Begitu, jangan sampai lupa ya, karena mahasiswa akan mengecek di sini. Dan selain di sini juga mohon di-share di link Google Meet-nya, di-share di grup WA masing-masing kelas. Nanti kita akan dijoinkan di grup kelas mungkin hari Minggu sore oleh admin ya. Dan yang selanjutnya terakhirin klaim. Jangan sampai lupa ya Bapak Ibu semua untuk klaim aktivitas, karena dosen wajib terekam online 4 jam. Terekam online itu artinya bukan berarti kita 4 jam di depan laptop gitu ya, terus-menerus harus online, harus klik-klik LMS, itu tidak.
Tapi 4 jam itu kita bisa mengklaim, bisa klaim. Jadi mungkin online di laptop hanya sehari 2 jam bisa saja ya, hanya untuk koreksi tugas, kemudian membuat instruksi segala macam. Selebihnya kan kita lebih banyak di luar laptop, misalnya kita mencari bahan atau melayani chat dengan mahasiswa, itu juga aktivitas juga ya. Diskusi dengan mahasiswa, Vkon. Nah, kalau Vkon itu kan tidak terekam, maka kita harus klaim di sini, klaim tambah aktivitas, nanti modul apa, kelas apa ya, tanggalnya berapa, lalu jenis aktivitasnya apa, misalnya virtual conference begitu ya, lalu durasinya berapa menit, lalu klik simpan. Nanti dia akan mengakumulasi jadwal apa namanya, total menit di depan sini. Dan kita harus minimal 4 jam per hari ya, mohon diperhatikan karena ini akan menjadi pemeriksaan oleh BPK nanti untuk kelayakan pembayaran ya. Karena kalau kurang dari itu maka dosen itu untuk pasti akan tidak layak untuk dibayarkan karena kurang memenuhi tugas atau beban yang diberikan begitu. Oh ya, satu lagi tentang update profil. Jangan lupa kita update profil ya. Nanti kalau sudah login di bagian sebelah kanan nanti silahkan klik profil ya. Profil nanti kita upload foto. Kalau mau mengganti nama lengkap juga boleh, mau pakai gelar atau tidak juga silahkan. Nah, ini foto saya juga belum ada ya. Nanti saya upload foto dulu. Misalnya saya pakai foto yang ini. Ya, lalu saya save. Nanti kalau tidak bisa di save, mungkin ukuran fotonya terlalu besar, nanti silakan dikompres dulu, diperkecil ukurannya. Nah, supaya mahasiswa juga bisa melihat foto dosennya ya. Lalu kalau mau ubah password di sini. Demikian yang dapat saya jelaskan untuk LMS Space ya. Ya nanti kita sambil belajar sambil proses ya. Tapi mohon diperhatikan baik supaya antara satu dosen dengan dosen yang lain itu satu pemikiran, satu ide. Jangan sampai dosen satu dan dosen yang lain itu punya konsep yang berbeda-beda. Nanti mahasiswa malah akan membanding-bandingkan, kok bisa dosen A begini, dosen B begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga PPG kali ini dapat berjalan dengan lancar. Kita jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Salam.